Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peternak semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore. Semoga pada kesempatan sore hari ini semua ternak kita dan panjenengan semua dikasih kesehatan. Rekan-rekan semua, banyak yang bertanya di kolom komentar dan juga WA saya, apa yang membujur di tengah kandang ya. Ini saya jelaskan dan saya jawab. Ini rekan-rekan, ini adalah petarangan ya. Ini adalah petarangan. Nah, ini mungkin agak gelap ya rekan-rekan semua ya. Nah, mohon maaf, mungkin videonya agak gelap. Nah, ini adalah petarangan. Ya. Kenapa itu saya bikin di luar tempat berteduh? Kenapa dibikin di luar? Ya, ini saya jawab karena konsep ini rekan-rekan, saya kepingin awalnya ternak-ternak ini atau indukan-indukan ini ketika dia bertelur atau mengerami itu terpisah dari kerumunan entok-entok yang lain, atau dalam artian jangan sampai ketika mereka mengerami nantinya akan terganggu oleh indukan-indukan lain atau mungkin pejantan-pejantan lainnya. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, bahwasanya rekan-rekan, entok itu adalah hewan air. Itu yang kedua. Kenapa hubungannya dengan air? Ini ketika dia habis mandi atau mungkin habis hujan ya kena air, itu ini sebagai tempat tongkrongan rekan-rekan. Nah, dia itu condong di tempat kering, yang artinya dia itu ketika nongkrong itu condong di tempat yang kering untuk kakinya ya, walaupun bulunya basah tapi dia condong untuk nongkrong di tempat yang kering atau agak tinggi. Itu ya yang fungsi yang kedua. Itu ya rekan-rekan semua, sudah saya jawab untuk konsep petarangan ini. Kenapa? Karena memang itu tadi, kita bertujuan supaya ketika mengerami dia tidak diganggu oleh entok-entok yang lain karena terpisah dari tempat berkumpul entok. Nah itu ya, seperti ini. Biasanya kan kalau rekan-rekan semua tidak ditaruh di dalam tempat berteduh. Ini saya tempatkan di luar tempat berteduh. Nah, untuk ukurannya rekan-rekan, ini saya bikin ukuran tempat bertelur itu untuk panjang dan lebar. Ini yang model baru ya, yang di sana itu, yang petarangan itu panjang 30 cm, lebar juga 30 cm. Kenapa dibikin mungkin agak sempit ya menurut rekan-rekan? Ini untuk menghindari adanya dua indukan yang mengerami bersamaan ya. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua, supaya telur ketika dia mengerami itu dia bisa maksimal dalam memberi kehangatan pada telurnya. Nek coro Jawane ya gampangane nduke ora kececer gitu ya. Nah, ini sudah saya buktikan, sudah bertahun-tahun saya melakukan ini atau sudah menggunakan model seperti ini. Terus yang berikutnya, nah, hujan tidak kehujanan Pak. Betul rekan-rekan, kalau hujan ketika hujannya itu dengan angin kencang, itu akan ada air yang masuk, dalam artian kepiur ya, bukan secara langsung masuk, tidak. Nah itu, tapi ketika hujannya deras tidak disertai angin itu tidak masalah itu. Terus yang berikutnya, asal bawahnya itu tidak tergenang air, itu bagi saya tidak masalah.
kalau cuma sekedar kepiur ya. Itu ya rekan-rekan, kenapa saya bikin petarangan seperti ini. Itu rekan-rekan pesan saya, tetap waspada ketika musim-musim seperti ini rekan-rekan ya. Ini kebetulan hari ini tidak hujan, biasanya luar biasa 2 hari kemarin berturut-turut lumayan deras sekali untuk hujannya. Ini kandang kita juga sempat tadi kita kasih batu, nah ya siki lemah, urukan lemah itu ya, tujuannya biar tidak becek. Itu pesan saya, hati-hati dalam perawatan, hindari memasukkan barang baru sebelum dikarantina. Yang berikutnya tetap maksimalkan perawatan harian, terutama masalah pola makan ternak kita. Ya ini ya rekan-rekan semua yang kami lakukan di kandang kami. Terus yang berikutnya rekan-rekan semua, ini untuk antisipasi ketika kandang kita becek, ini yang saya lakukan. Kita tanah kandang itu kita kasih dolomit ya rekan-rekan ya. Selain kita melakukan penyemprotan dengan antisep, kita juga memberikan di kandang kami dolomit dengan maksud dan tujuan untuk menetralkan keadaan tanah yang ada di kandang kita. Itu ya, dolomit itu tujuannya tadi untuk menetralkan tanah atau keasaman tanah di kandang kita. Itu ya rekan-rekan semua yang saya hormati dan juga saya banggakan dalam berternak mungkin ya. Kita sama-sama belajar, semoga ke depan ternak kita bisa sukses dan juga bisa maksimal. Ada 3 prinsip rekan-rekan semua dalam beternak yang saya pakai. Prinsip pertama adalah prinsip juragan makani mendok. Nah itu ya. Yang kedua, mendok makani mendok. Yang ketiga, kita berharap poin yang terpenting adalah ketika pada fase mendok makani juragan, itulah fase dimana kita bisa mendapatkan hasil dari beternak mendok. Tapi semua itu rekan-rekan semua memang perlu proses yang luar biasa, perlu juga perjuangan. Jangan ambisi masalah populasi, tapi ambisilah masalah produksi. Mungkin itu rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Salam ternak dan salam sejahtera selalu untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.